Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, seluruh hamba-hamba Allah, seluruh umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dimanapun berada, terkhusus para ulama, para habaib yang kita cintai, yang kita muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita dikondisikan, ditakdirkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahdah bisa kumpul bersama-sama dalam mengingat Allah dan mengingat Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam mengingat segala anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu Wahdah dan segala kebaikan-kebaikan dari junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk agama Islam, iman Islam dan ihsan, Al-Quran dan sunnah-sunnahnya junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga berbagai anugerah-anugerah yang Allah hujankan kepada kita semuanya di dunia dan yang Allah janjikan akan Allah hujankan kepada kita di alam barzakh kita, lalu yang Allah janjikan akan Allah hujankan kepada kita setelah hari kebangkitan di hari kiamah, di akhirat kita, lalu yang Allah janjikan akan Allah limpahkan di surga. Semoga kita menjadi ahlinya. Para jamaah yang dicintai, kita semuanya berkumpul demi perkara-perkara yang teragung. Kita semuanya tidak tidur sampai saat ini demi perkara-perkara yang termulia, yang paling berharga. Karena kita semua yakin bahwasanya kita semua dan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Tidak ada zat yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta
dan yang mengurusnya dan yang mengaturnya, segala suatunya, dan yang merajainya terkecuali Allah Jalla Jalaluhu wahdah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak, yakni zat yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan, yang maha suci dari segenap sifat kekurangan, kecuali Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dialah zat yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Kita semua tidak berada dengan sendirinya. Kita semua tidak teratur dengan sendirinya. Segala sesuatu kita ada yang menciptakan. Dialah Allah yang menciptakannya. Segala sesuatu kita ada yang mengatur. Dialah Allah yang mengaturnya. Segala sesuatu kita ada yang mengurus. Dialah Allah yang mengurusnya. Segala sesuatu kita ada yang menentukan baiknya, buruknya, dan segala sesuatunya dialah Allah yang menentukannya. Betapa beruntung kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang mengenalnya, yang mengenal ajarannya, dan yang mengamalkan ajarannya, yang bisa mengingatnya siang dan malam, yang bisa ruku dan sujud kepadanya, yang bisa memujinya siang dan malam, yang bisa bersyukur kepadanya atas segala kebaikan-kebaikannya, dan bisa ridho kepadanya atas segala ketentuan-ketentuannya, dan bisa sabar atas segala ujiannya. Dan juga betapa beruntung kita bisa bersandar kepadanya, menyandarkan segala suatu urusan kita kepadanya. Betapa beruntung kita bahwa segala suatu gerak-gerik kita diatur olehnya. Apa yang kita lakukan karena diperintahkan olehnya, apa yang kita jauhi karena dilarang olehnya. Betapa beruntungnya kita setelah kita mendapatkan hujan nikmat dan anugerah daripadanya, kita pun dijanjikan olehnya akan dilimpahi nikmat dan karunia yang jauh lebih besar daripada nikmat dunia ini, yaitu nikmat esok atau lusa di alam kubur, lalu nikmat kelak di akhirat, sampai nikmat di surga. Betapa beruntungnya kita kelak di surga akan dipertemukan olehnya, dengannya akan diperlihatkan mata kita yang sangat hina ini kepada zatnya yang maha agung. Inilah kebanggaan kita yang tiada bandingannya. Inilah kebahagiaan kita yang tiada bandingannya. Inilah kegembiraan kita yang tiada bandingannya. Ketika manusia banyak yang berbahagia hanya dengan nikmat sesaat, kita tidak.
Ketika banyak manusia yang gembira dengan anugerah sesaat, kita tidak. Ketika banyak manusia yang bangga dengan sesuatu yang fana, yang sesaat, kita tidak. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Tidak hanya itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menganugerahkan kepada kita satu ciptaannya, satu makhluknya, satu hambanya, satu nabinya, satu rasulnya, satu kekasihnya yang Allah utus kepada kita di muka bumi ini untuk membimbing kita, untuk memberkahi kita, untuk menerangi alam hati dan pikiran kita, untuk mensucikan jiwa raga dan harta benda kita, untuk meninggikan derajat kita, untuk mewangikan segala sesuatu kita, untuk menjadikan akhlak kita terpuji, niat kita mulia, perbuatan kita menjadi baik, ucapan kita menjadi baik, untuk menjadikan segala gerak-gerik kehidupan kita ini menjadi bernilai tinggi, jiwa dan raga kita menjadi mulia, penuh berkah. Segala pengorbanan kita diganjar oleh Allah dengan ganjaran nikmat yang abadi di surga. Ditambah lagi dengan warna-warni nikmat sebelum masuk surga di akhirat. Ditambah lagi warna-warni nikmat di alam kubur. Ditambah warna-warni nikmat di dunia saat ini. Warna-warni keberkahan. Maka tidak ada makhluk yang paling beruntung kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya, yang yakin kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, Tuhan yang hak, yang yakin kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang hak, yang yakin kepada Al-Quran dan kitab-kitab samawi yang hak, yang yakin kepada Islam, agama Allah yang hak. Kitalah ciptaan Allah yang paling beruntung sekali. Allah menghadirkan kepada kita kekasihnya teragung, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau satu-satunya makhluk Allah yang sangat menyayangi kita, yang sangat mencintai kita, yang sangat memperhatikan keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan kita di dunia, di kubur dan di akhirat. Yang terus mendoakan kita siang dan malam, yang terus memintakan ampunan kepada Allah untuk kita hatta saat ini beliau di alam barzakhnya tiada henti memintakan ampunan kepada Allah untuk umatnya yang melakukan dosa.
yang beliau berjanji akan membela kita kelak yaumul qiyamah. Di saat seluruh makhluk Allah baru sadar semuanya bahwa mereka semuanya sangat membutuhkan Tuhan yang hak, sangat membutuhkan pertolongan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana yaumul qiyamah seluruh makhluk panik, yang disebut dengan al-faza'ul akbar, panik sepanik-paniknya. Karena mereka waktu di dunia mereka tidak percaya kepada Tuhan yang hak, kepada Allah. Mereka tidak percaya waktu di dunia kepada utusan Allah, para rasulnya Allah, terkhusus Nabi akhir zaman Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu di dunia mereka tidak percaya kepada Al-Quran sebagai firman Allah, petunjuk Allah, dan juga kepada kitab-kitab samawi yang sebelumnya. Mereka waktu di dunia tidak percaya kepada adanya hari kiamat, kepada adanya kehidupan kubur, kepada adanya situasi nikmat kubur dan siksa kubur, kepada adanya pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur, kepada adanya hari akhirat, hari kebangkitan, kepada adanya dikumpulkannya semua makhluk di mahsyar, dihisab, diperiksa, semua amalnya diperiksa, semua nikmat yang Allah berikan kepada mereka ditimbang amal kelak yaumul qiyamah, dibagi buku catatan amal, dan dilewatkan semuanya di atas siratal mustaqim. Mereka diproses semua makhluk itu berpuluh-puluh ribu tahun. Mereka tidak percaya waktu di dunia. Mereka mulai menyadari ketika ruh mereka sudah sampai ke tenggorokan, baru mereka melihat. Karena semua manusia ketika rohnya sudah sampai ke tenggorokannya, maka mereka diperlihatkan oleh Allah kepada apa-apa yang mereka tidak pernah lihat sebelumnya, kepada apa-apa yang Allah Ta'ala firmankan, yang Allah janjikan dan Allah perancamkan. Baru mereka sadar, karena mereka melihat begitu masuk alam kubur, mereka masuk kepada kehidupan yang mereka pernah dengar waktu di dunia, tapi mereka menyepelekannya, mereka mengabaikannya, mereka tidak peduli apakah saya nanti selamat atau celaka, tidak peduli. Mereka hanya senang-senang dengan kenikmatan dunia. Mereka hanya senang-senang dengan warna-warni hiburan-hiburan di dunia. Mereka senang-senang dengan memenuhi segala keinginan hawa nafsunya di dunia. Mereka tidak ingin kenal dengan Allah yang menciptakan dirinya, yang menciptakan alam semesta. Mereka tidak ingin dekat dengannya. Mereka tidak ingin memujinya. Mereka tidak ingin juga menyembahnya. Mereka hanya membangga-banggakan nikmat yang merupakan debu daripada nikmat-nikmat Allah yang jauh lebih besar yang lainnya. Mereka tertipu dengan kenikmatan dunia sesaat, lalu berbondong-bondong menghabiskan segala kemampuannya untuk meraih kenikmatan dunia sesaat. Saat itu mereka tidak sadar. Namun ketika roh sudah sampai ke tenggorokannya, barulah mereka menyadari. Ternyata benar apa yang Allah firmankan.
Ternyata benar apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ternyata benar apa yang ulama-ulama Allah katakan. Barulah mereka menyesal dengan penyesalan-penyesalan yang tiada arti. Setelah kenikmatan dunia dicabut oleh Allah, kepemilikan segala hal dicabut oleh Allah. Setelah sertifikat rumah tidak berarti lagi, jabatan dunia tidak berarti lagi, gelar-gelar dunia tidak berarti lagi, pengetahuan tentang dunia tidak berarti lagi, kekuasaan di dunia tidak berarti lagi, apapun yang Allah berikan di dunia tidak berarti, dicabut semuanya ketika dimasukkan ke alam barzakh. Baru menyadari di situ. Menangis sejadi-jadinya tiada artinya. Menyesal dengan semenyesal-menyesalnya tiada artinya. Sudah tidak bisa berusaha lagi setelah ada di alam kubur. Sudah tidak bisa mengupayakan ingin selamat, ingin itu, ingin ini setelah ada di alam kubur. Karena kehidupan dari mulai alam kubur ke sana itu adalah hanya perwujudan daripada balasan amal yang pernah dilakukan di dunia. Ketika di dunia beriman kepada Allah dan bertakwa, melakukan warna-warni amal soleh karena Allah, maka berwujudlah di alam kubur kehidupannya nikmat, kehidupannya bahagia. Begitu pula ketika dibangkitkan dari alam kubur sampai melewati siratul mustaqim sampai masuk surga. Semoga kita menjadi ahlinya. Namun ketika di dunia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau kenal Allah, tidak mau dekat Allah, gak mau mengingat Allah, gak mau memuji Allah, gak mau menyembah Allah, gak mau bersyukur kepada Allah. Waktu di dunia ini melupakan Allah, padahal kebaikan Allah dinikmati siang dan malam, diterima olehnya siang dan malam, namun tidak mau kenal kepada zat yang memberikan ini semua, yang menganugerahkan nikmat kepada dirinya siang dan malam. Mereka tidak mau bertakwa kepada Allah, tidak mau menggubris aturan Allah, tidak mau kenal kepada apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Mereka lebih percaya kepada manusia, mereka lebih hormat kepada manusia, mereka lebih taat kepada manusia, mereka lebih cinta kepada manusia, mereka lebih bersandar kepada manusia. Baru mereka sadar ketika itu semuanya dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah. Ketika dimasukkan kepada kehidupan barzakh, maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan yang tidak mau bertakwa kepada Allah, mulai dari sakaratul maut mereka menemukan warna-warni hal yang menakutkan, merasakan warna-warni kesakitan di tubuhnya, meraung-raung, menangis, menjerit-jerit. Di alam barzakhnya tidak ada seorang pun yang mendengarnya, tidak ada seorang pun yang mau menolehnya, yang menolongnya. Memanggil si A, memanggil si B, gak ada artinya. Allah di dalam kegelapan alam kubur dan suasana yang menakutkan, malaikat-malaikat yang menakutkan,
yang sikapnya sangat kasar sekali dan sikapnya sangat tega sekali, sangat kejam sekali kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang menciptakan dirinya, kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah yang selalu menghujankan nikmat kepada dirinya, kepada orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah Ta'ala di masa hidupnya, tidak mau taat kepada Allah. Maka warna-warni siksaan di alam kubur tiada henti sampai hari kiamat. Lalu ketika terjadi kiamat, dibangkitkan hari kiamat, mereka dihadapkan kepada suasana yang sangat lebih menakutkan lagi, yang sangat menjadikan dia lebih shock lagi. Mereka dihadapkan kepada pemeriksaan yang sungguh sangat menakutkan dia. Mereka dihadirkan dalam suasana yang penuh dengan kepanikan. Oleh Allah dikasih lapar yang tiada ujung, dikasih dahaga yang tiada ujung. Panik bukan 1 hari 2 hari, tapi beribu-ribu tahun. Yang paling panik saat itu adalah bangsa syaitan dan bangsa jin dan bangsa manusia yang tidak beriman kepada Allah. Yang mereka siang dan malamnya hanya mengikuti hawa nafsunya semata. Merekalah yang kelak akan menjadi manusia yang paling panik, yang paling shock. Merekalah bangsa jin yang menjadi makhluk yang paling panik, paling shock. Terkhusus bangsa setan, yang dimana di dunia ini setan mereka bisa ketawa-ketawa, mereka bisa berpoya-poya, mereka seenaknya menyesatkan manusia dan bangsa jin. Tapi kelak mulai yaumul kiamah terjadi, tidak ada makhluk yang paling panik kecuali bangsa setan. Setelah bangsa setan, lalu manusia dan bangsa jin yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mau bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka kita semuanya harus terus bersyukur kepada Allah. Dan situasi kondisi kehidupan kita dan keluarga kita, anak cucu kita dan masyarakat kita harus dikondisikan terus untuk terus bisa mengingat Allah, bisa mencintai Allah, bisa mengagungkan Allah, bisa memuji Allah, bisa bersyukur kepada Allah, bisa bertawakal kepada Allah, bisa selalu sujud kepada Allah, bisa selalu berdoa kepada Allah, selalu dekat dengan Allah dalam segala situasi dan kondisi. Dan juga kita dan keluarga dan keturunan kita dan masyarakat kita, kita terus kondisikan agar hati kita mengingat kepada baginda Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, agar menjadikan beliau sebagai suri toladan dan idola kita dalam segala sendi kehidupan kita. Lisan kita agar selalu basah dengan pujian-pujian dan salawat salam kepada beliau. Kita bersyukur bahwasanya Allah menghadirkan beliau yang selalu hadir bersama kita. Beliau selalu menjawab salam kita ketika kita mengucapkan salam kepadanya. Beliau selalu memantau kita. Beliau selalu memperhatikan kita. Beliau selalu mendoakan kita
di dalam sholat, di luar sholat kita selalu bersolawat dan salam kepada beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau selalu menjawab salam kita. Rasakan oleh kita, rasakan oleh telinga kita jawaban salam dari beliau kepada kita ketika kita mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena Nabi kita selalu menjawabnya, mendengar kita, beruntung kita, beruntung, berbahagia kita, dididik oleh Allah melalui didikan kekasihnya, yakni Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Didikan iman, didikan Islam, didikan ihsan, didikan ibadah kepada Allah, didikan berbuat kebaikan kepada sesama, peduli kepada sesama, bersilaturahmi dengan sesama, membangun ukhuwah dengan sesama, membantu sesama, membela sesama, mendoakan sesama dengan doa-doa kebaikan, menasehati sesama dengan nasihat-nasihat kebaikan. Ini adalah didikan-didikan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang wajib kita syukuri dan harus kita jalankan bersama dalam hidup ini, karena tidak ada gerak-gerik kehidupan manusia yang agung, yang terpuji, yang diridhoi Allah, dicintai Allah dan diganyar oleh Allah kecuali gerak-gerik Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kita mengikuti gerak-gerik beliau, maka kita pun akan dimuliakan oleh Allah. Kita pun akan diganjar oleh Allah. Kita pun akan dicintai Allah. Kita pun akan disayang Allah. Kita pun akan diridhoi Allah. Hidup kita akan berharga, bernilai. Mati kita pun juga akan bernilai tinggi. Bersyukurlah kepada Allah, kita kumpul di sini sampai saat ini demi itu. Bukan demi sesuatu yang tidak ada nilainya. Berapa banyak orang yang kumpul di lapangan sampai larut malam, sampai subuh. Demi apa mereka berkumpul? Tidak sedikit orang yang tidak tidur, melihat YouTube, melihat TV, melihat itu, melihat ini. Demi apa mereka tidak tidur? Tidak sedikit orang berkorban tenaga, waktu, harta, benda dan sebagainya. Demi apa mereka berkorban? Lalu demi apa kita kumpul? Tidak tidur sampai saat ini, mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, sebagian harta kita. Demi apa? Maka bersyukurlah kepada Allah. Karena kita berkumpul hanya demi Allah, hanya demi Kangjeng Nabi Muhammad, hanya demi Al-Quran dan sunnahnya Kangjeng Nabi Muhammad, hanya demi Islam, agama kita. Masya Allah, Masya Allah. Demi inilah kita berkumpul, demi inilah kita berkorban. Beruntunglah, beruntunglah. Tunggu sebentar lagi, segalanya akan nyata. Segalanya akan nyata. Ketika roh sudah sampai ke tenggorokan, siapa yang benar, siapa yang salah akan nyata di situ. Mana yang membangga-banggakan dunianya? Mana yang membangga-banggakan uangnya, jabatannya, gelarnya, kegagahannya? Mana yang menyombongkan itu semua? Mana yang tunduk kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang beriman, yang beribadah siang dan malam, berbuat kebaikan kepada sesama karena Allah dan Rasulnya.
Nanti akan kelihatan. Nanti akan kelihatan. Walaupun di dunia dia si miskin, ketika dia mati akan menjadi manusia yang paling kaya. Walaupun di dunia dia si kaya raya, tapi ketika dia mati, ya, dia akan merasakan akan menjadi manusia yang paling hina sehina-hinanya. Yang paling rugi serugi-ruginya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Tatkala Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada hati kita. Tatkala Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang beriman. Tatkala Allah menjadikan kita sebagai umat kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tatkala Allah menganugerahkan Al-Quran. Tatkala Allah menganugerahkan sunnah kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tatkala Allah Ta'ala memberikan ajaran kepada kita dengan ajarannya, ajaran Rasulnya, sehingga segala gerak-gerik kehidupan kita mengikuti ajaran tersebut. Bersyukurlah kepada Allah. Tunggulah apa yang Allah janjikan. Pasti datang. Dan apa yang dijanjikan itulah yang sangat dekat sekali. Tapi mereka yang tidak punya janji dari Allah Ta'ala, maka mereka hidupnya akan hampa. Tidak ada harapan untuk masa depan bagaimana. Tapi kita hamba-hamba Allah yang beriman, kita umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, kita punya harapan yang gemilang, punya masa depan yang pasti akan kita gapai insya Allah. Sebentar lagi kita meninggalkan rumah kita, masuk ke alam kubur, meninggalkan uang, meninggalkan sertifikat, meninggalkan orang-orang yang kita sayangi, meninggalkan kendaraan, meninggalkan perusahaan, meninggalkan itu dan ini. Namun jangan khawatir. Jangan khawatir, karena kita sudah disiapkan oleh Allah rumah kita yang jauh lebih bagus daripada rumah yang di dunia. Sudah Allah siapkan taman yang lebih bagus daripada taman yang ada di dunia. Sudah Allah siapkan makanan, minuman, pakaian, kendaraan yang jauh lebih bagus daripada apa yang di dunia. Biarlah yang di dunia diurus oleh yang hidup. Tapi kita sudah disiapkan oleh Allah diganti dengan yang jauh lebih baik. Namun ini semua tidak bisa kita gapai kecuali dengan keimanan kita di dunia ini, kecintaan kita, ta'zim kita, ketaatan kita, kedekatan kita, ingatan kita, pujian kita kepada Allah dan kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengung-dengungkan terus Allah dan Rasulnya. Islam, Quran dan sunnah kekasihnya. Syiarkan terus ini. Ketika mereka mensyiarkan hanya nyanyian-nyanyian saja. Yang kandungan nyanyiannya tidak ada mana, apa sih maknanya? Cinta, 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 cinta kepada laki-laki dan perempuan. Mengorbankan harta yang banyak, tenaga dikuras. Ingat. Atau mereka hanya memulia-muliakan yang sama sekali tidak ada harganya. Dalam hidup ini apa harganya itu? Apa harganya? Tapi kita ini alhamdulillah, kita sedang mensyiarkan yang tidak ada bandingannya. Nilainya saking mahalnya. Tidak ada bandingannya, tidak ada ukurannya. Inilah yang kita banggakan. Inilah yang kita syiarkan bersama. Ingat, ini yang harus terus disyiarkan oleh kita. Ketika mereka mensyiarkan A, B, C, D, E, F, G, H dan sebagainya. Coba lihat, perhatikan yang disyiarkan oleh mereka itu apa.
apa? Perhatikan oleh kita apa yang disiarkan. Dilulukan, dirindukan. Mereka gembira dengan itu, mereka bahagia dengan itu. Berani mengorbankan bermiliar-miliar karena itu. Apa sih itu? Itu apa? Coba perhatikan. Dan kita rasakan. Yang kita siarkan itu apa? Maka tidak ada yang harus lebih bersyukur kecuali kita. Alhamdulillah. Siarkan terus la ilaha illallah. Siarkan terus Muhammadur Rasulullah. Siarkan terus Al-Quran. Siarkan terus sunnah-sunnahnya Rasulullah. Siarkan terus Islam. Siarkan terus nilai-nilai ajaran Islam ini. Siarkan terus zikir. Siarkan terus kalimat thayyibah. Siarkan terus salawat dan salam. Dan pujian-pujian kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siarkan terus ajaran Allah yang agung dalam hidup ini. Siarkan terus akhlak dan sunnah-sunnah ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ini. Karena inilah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Mereka mensyiarkan hal yang tidak ada nilainya. Memang itulah yang Allah berikan kepada mereka. Ingat, mereka mengeluhkan sesuatu yang tidak ada harganya sama sekali. Memang itulah yang Allah berikan kepada mereka. Mereka hanya mengingat itu. Mereka hanya memuji-muji itu. Mereka hanya mengidolakan itu. Memang mereka mah cuma punya itu. Maka yang harus bersyukur adalah kita. Kita mah punya Tuhan yang hak. Allah la ilaha illallah. Kita mah punya Rasul yang sangat agung, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menyelamatkan kita, yang jelas-jelas sudah mendidik kita, yang jelas-jelas sudah membimbing kita. Ini jelas sekali nyata didikannya. Akhlak agung, niat agung, pengetahuan yang agung, amal soleh, kalimat thayyibah. Manusia yang mana yang pernah berjasa memberikan didikan yang seperti Nabi Muhammad SAW? Gak ada. Ini yang kita bangga-banggakan. Ini yang kita idola-idolakan. Ini yang kita puji-puji. Ini yang kita lulukan. Mereka melulukan apa? Mereka melulukan siapa? Memang itulah yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kita dikasih yang lebih baik. Dikasih yang sangat agung. Kita melulukan Al-Quran. Emang ada ajaran kitab yang seperti Al-Quran di muka bumi ini? Enggak ada. Maka lulukan Al-Quran. Kita melulukan sunnah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Memang ada sunnah seorang Rasul yang sekarang masih beredar ada di muka bumi ini selain sunnahnya Kangjeng Nabi Muhammad? Gak ada. Cuma sunnah Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Catat oleh kita. Catat oleh kita. Ya. Bahwa kumpulan kita ini adalah kumpulan yang sangat agung. Tujuannya sangat agung. Yang disiarkan sangat agung. Yang diingat sangat agung. Yang diidolakan sangat agung. Yang dipuji-puji sangat agung. Coba kita perhatikan mereka di sana. Dan apa yang dipuji-puji, apa yang dilulukan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir kumpulan ini mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang tiada siang dan malam kecuali mereka dibunuh, mereka dibantai, ya. Mereka dibantai,
oleh Zionis Israel yang sangat biadab sekali. Yang sangat biadab sekali, yang sudah tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Kita doakan bersama-sama, semoga Allah Ta'ala secepatnya menolong saudara-saudara kita di Palestina. Dan menolong seluruh muslimin muslimat dimanapun berada. Dan menjaganya dari segala musibah, menjaganya dari kejahatan siapapun makhluk Allah yang jahat. Dan juga semoga Allah Ta'ala secepatnya menghancurkan, meleburkan, memporak-porandakan mereka kaum Zionis Israel ini. Dan para pendukung-pendukungnya. Dan menghinakan sehina-hinanya. Dan juga merugikan serugi-ruginya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dan juga menjaga Masjidil Aqsa dan memerdekakannya, Masjidil Aqsa ini, dan memerdekakan warga-warga Palestina semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala juga menyelamatkan siapapun hamba-hambanya yang beriman, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, dan Allah Ta'ala meninggikan derajat kita dan derajat mereka. Dan Allah Ta'ala menghujankan rahmat dan keberkahan kepada kita dan kepada mereka. Dan Allah menghujankan rizki dan kenikmatan dan kebahagiaan kepada kita dan kepada mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita semua dengan kesehatannya dan keafiahannya, dengan limpahan rahmat dan keberkahannya, dengan limpahan rizki dan kenikmatannya, dengan limpahan keselamatan dan kebahagiaannya, dan diteguhkan iman Islam kita semuanya. Dan juga di saat kita kembali kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita husnul khotimah. Semoga Allah berikan kepada kita husnul khotimah. Semoga Allah berikan kepada kita husnul khotimah. Dan syafaat dari junjunan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa berkumpul di bawah benderanya, dan kita bisa minum dari danaunya, bahkan dari telapak tangannya yang teragung, berkumpul dengan para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam, berkumpul dengan para ulama-ulama Allah, para wali-walinya, berkumpul dengan para syuhada dan para salihin, dan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Dan juga semoga Allah Ta'ala memasukkan kita semua ke surganya, ke surga Firdaus A'la, tanpa dihisab, tanpa diazab, dengan syafaat Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari api nerakanya, dari siksanya, dari bencana-bencana di akhirat kelak, dari siksa kubur, dari fitnah kubur, dan semoga kita diselamatkan dari pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur. Dan semoga Allah menyelamatkan kita semua dan umat Islam dari segala malapetaka di dunia ini, dari segala fitnah di dunia ini, dari segala kejelekan di dunia ini, dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia, dari kejahatan makhluk yang jahat, dari buruk-buruknya takdir, dengan keagungan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah dalam iman, Islam dan ihsan sampai menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahdah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.